Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Nirwan Saputra, di mana hari ini anak-anak semuanya kita akan belajar mengenai keteladanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja anak-anak semuanya, kita akan belajar, yaitu Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad tidak mengutus seorang rasul lagi, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkumpul berbagai sifat mulia, dan sifat mulia harus diteladani dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat percaya diri dan mandiri agar kita menjadi manusia yang terpuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sifat mulia seperti fatanah, tabligh, sidik, dan amanah. Sifat-sifat yang mulia itu hendaklah kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, hikmah yang pertama yang kita ambil yaitu menumbuhkan rasa percaya diri kita kepada teman-teman. Yang selanjutnya lagi, kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai wahyud an-nabiyah, yang berarti pimpinan para nabi dan rasul Allah SWT. Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran, kecerdasan, banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap percaya diri ketika lahir. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim, ayah meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim piatu. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Di bawah asuhan kakeknya Abdul Muttalib, Nabi Muhammad tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad mengembara kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan Nabi Muhammad SAW. Upah dari gembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Nabi Muhammad juga belajar merawat unta, mengikat tali pelana. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang di atas unta. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad SAW sudah mahir melakukannya. Sejak usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya yang berdagang membuatnya mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja di tempat Khadijah, menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah pedagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad, yang berarti orang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab. Nabi Muhammad selalu melakukan sesuatu dengan percaya diri. Suatu ketika, para pimpinan kabilah Quraisy berselisih, maka merebut meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya Ka'bah diperbaiki dindingnya. Selesai memperbaiki, para pimpinan kabilah saling beribut. Mereka merasa saling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali di tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Salah satu pimpinan kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan mereka. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad mengajukan usul. Nabi Muhammad melepaskan surban dan yang dipakai dan
menggeparkannya. Setiap pimpinan kabilah diminta memegang tapi surban Nabi Muhammad SAW selalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah surban. Secara bersama-sama, pimpinan kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pimpinan kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Sejak itu, para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad SAW yang adil bagi mereka. Ketika dakwah, Nabi Muhammad SAW juga percaya diri. Meskipun kaum Quraisy menentang, Nabi Muhammad tetap terus berdakwah. Nabi Muhammad mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad SAW tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi Muhammad SAW meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad terus berdakwah. Nabi Muhammad yakin akan pertolongan dan lindungan Allah. Bahkan beliau tidak takut dengan keancaman dari orang-orang kafir. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sikap mandiri, percaya diri sudah tumbuh sejak lahir. Sifat Nabi Muhammad SAW diteladani agar kita menjadi orang-orang yang sukses seperti Nabi Muhammad. Dari kisah Nabi Muhammad SAW tersebut diperoleh beberapa keteladanan atau ibroh yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah insan atau seorang yang memiliki akhlak mulia, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan ketika berdakwah, yakni menyerukan untuk menauhidkan Allah. 3. Seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. 4. Pimpinan yang adil, mandiri, percaya diri dan menghargai pendapat orang lain. 5. Senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah SWT, menyuruh dan meninggalkan berhala. 6. Senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian dan niat baik dengan sesama manusia. Sikap percaya diri. Apakah apa yang kamu rasakan ketika menyanyi atau bercerita di depan kelas? Adakah rasa grogi, deg-degan atau takut pada dirimu? Ataukah kamu mampu melakukan dengan penuh keyakinan? Semua perilaku di atas adalah cara untuk melatih rasa percaya diri. Rasa percaya diri berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, pantang menyerah, dan tidak terputus asa. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Semua itu pemberian Allah SWT kepada hambanya. Kemudian itu harus disyukuri dan ditingkatkan dengan cara menggunakan untuk kebaikan. Contoh sikap percaya diri. Kita harus yakin bahwa belajar akan membuat kita pintar. Kita memberikan tugas, kita harus percaya diri dengan cara mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah putus asa ketika mendapat kesulitan. Kesulitan adalah tantangan yang harus dihadapi. Dalam peribadahan kita harus percaya diri. Yakinlah bahwa Allah melihat semua ibadah kita. Lakukanlah ibadah karena ingin mendapatkan ridha Allah, agar Allah memberikan pahala kepada kita. Masih banyak lagi contoh sikap percaya diri. Berlatihlah menjadi orang yang percaya diri dengan cara rajin belajar, rajin beribadah, dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya, budi, sikap mandiri. Mandiri adalah dilakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dilakukan dengan sendiri, dengan penuh tanggung jawab. Anak yang mandiri tidak suka bermalasan, tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain, tidak suka menyuruh orang lain menyelesaikan tugasnya. Ia lebih senang mengerjakan sendiri sesuai dengan kemampuannya. Contoh sikap mandiri. Apa saja tanggung jawabmu? Coba sebutkan. Mandi 2 kali sehari, menyiapkan perlengkapan sekolah, belajar tiap malam,
merayakan kamal, membersihkan rumah, menyiram taman dan sebagainya. Itu semua adalah tanggung jawabmu terhadap dirimu, terhadap keluargamu. Kamu harus melakukannya sendiri setiap hari tanpa harus menunggu perintah dari abi dan umimu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya meneladani sikap percaya diri dari Muhammad SAW, tentu akan membuat kita lebih bersemangat lagi dalam belajar, lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Sikap percaya diri itu penting bagi kita anak-anak, agar supaya apa? Agar nantinya anak-anak bisa menjadi tauladan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah anak-anak materi dari Ustadz. Semoga saja anak-anak bisa menelaahnya, dan insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan di pembelajaran yang sama. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.